saksikan, mau tanya-tanya juga silahkan siapkan WA-nya di 08564773111 dan bisa disaksikan lewat live streaming www.rasikapekalongan.com, Rasika TV Official YouTube-nya, kemudian Twitter dan juga Facebook Rasika. Dan kawan Rasika, kita judulnya, tema kita hari ini yaitu pemutakhiran data pemilih untuk Pilkada 2024. Dan Pilkada 2024 ini kan nanti pemilihan bupati dan wakil bupati yang akan berlangsung tanggal 27 November ya. Iya. Iya. Pemutakhiran data itu mungkin bisa dijelaskan biar kawan Rasika tahu kok sampai mutakhir data ya data kan udah coklit juga kan. Ya, untuk pemutakhiran data ini tujuannya adalah untuk mempersiapkan para pemilih yang nantinya akan memilih di Pilkada 2024 itu. Oh, mempersiapkan datanya kan harus kita pastikan. Oh ya, karena pemutakhiran data itu berarti itu ya pembaruan data secara mandiri untuk mewujudkan data yang akurat dan terkini ya kan? Betul sekali. Iya. Kalau sudah akurat terkini berarti sampai terakhir itu ya berarti data-data semuanya sudah masuk dari pemilih. Nah, apa syarat untuk jadi pemilih nanti? Ya. Untuk syarat menjadi pemilih, yang pertama adalah genap berusia 17 tahun pada saat hari pemungutan suara. Pas tanggal 27 November 27 November ini pemilih harus sudah genap 17 tahun, dibuktikan dengan KTP elektronik. Kalau KTP-nya belum jadi, ya kan ada yang juga belum jadi 17 tahun tapi belum jadi, pakai data KK atau kartu identitas diri yang lain mungkin. Untuk itu, makanya kita mengadakan pemutakhiran data pemilih ini. Kadang-kadang ini kan saat ini ada pemilih yang belum punya KTP, tapi pada saat hari H itu, hari H pemungutan suara itu sudah genap 17 tahun. Nah, itu tetap kita masukkan di data pemilih. Tetap dimasukkan data pemilih meskipun belum punya KTP tetap bisa milih. Betul. Karena memang udah 17 tahun ya. Betul. Kebetulan kita juga disupport oleh teman-teman dari Disduk Capil. Mereka ada program jemput bola perekaman KTP. Oh, jemput bola perekaman KTP elektronik itu gratis ya berarti? Gratis. Terus itu yang syarat pertama ya. Itu syarat pertama 17 tahun. Tidak sedang mengalami gangguan jiwa. Tidak sedang mengalami gangguan jiwa ya, atau hilang ingatan. Terus yang ketiga, tidak sedang dicabut hak pilihnya. Tidak sedang dicabut hak pilihnya karena apa? Karena biasanya ini terlibat permasalahan yang akhirnya diputuskan oleh pengadilan. Itu juga tidak bisa. Kemudian syaratnya harus berdomisili di wilayah pemilihan. Oh ya, berdomisili di wilayah pemilihan. Nah, ini juga harus dibuktikan dengan KTP. Misalnya kok Mas Jamil KTP-nya Pekalongan tapi mau nyoblos di Semarang, itu tidak bisa dan harus melalui proses terlebih dahulu. Kalau saya Pekalongan, saya desa Kelunjukan, nyoblos di desa lain juga nggak boleh kan? Harus daerah situ. Iya, karena datanya panjenengan itu masuk di desa Kelunjukan. Kalaupun mau nyoblos di desa lain, harus ada prosesnya terlebih dahulu. Tidak bisa asal nyoblos di sana. Ya, tadi syarat untuk jadi pemilih nanti di Pilkada 2024 warga negara Indonesia 17 tahun pada tanggal 27 November. Betul. Kemudian tidak sedang gangguan jiwa. Tidak sedang gangguan jiwa. Kemudian jangan lirik saya. Saya lagi rawat jalan. Obatnya belum tak minum. Tidak sedang dicabut hak pilihnya. Tidak sedang dicabut hak pilihnya karena biasanya ada permasalahan yang itu akhirnya terlibat hukum atau permasalahan hukum. Kemudian berdomisili di daerah wilayah pemilihan, dan satu lagi tidak menjadi anggota TNI maupun Polri. ASN juga ya? Iya, ASN boleh. Polri sama TNI ya. Iya, bapak saya juga
TNI berarti nggak boleh nyoblos ya? Iya. Padahal TNI Tani. Bisa, ya. TNI Tani. Kan TNI disingkat. Ya, Mas Iri sebagai Kasubag Perencanaan Data dan Informasi, ini tahapannya sudah sampai mana ini? Masih terus berjalan atau terakhir mesti kan ada deadline pemutakhiran data harus sampai tanggal sekian, sudah gimana prosesnya? Untuk saat ini masih tahap proses coklit ya, pencocokan dan penelitian sampai dari tanggal 24 Juni sampai tanggal 24 Juli 2024. Saat ini teman-teman terutama di Tugas Pantarlih ya, ini sudah door-to-door mendatangi warga. Terakhir tanggal 24 Juli untuk coklitnya. Jadi pemutahirannya masih panjang sampai nanti penerapan DPT, jadi masih panjang, sampai ya. Pemutakhiran datanya sampai DPT, ya. daftar pemilih tetap. Betul. Berarti ini masih daftar pemilih sementara ya? Baru belum, masih data pemutakhiran, jadi belum. Nanti proses menuju ke DPS. Daftar pemilih sementara terus daftar pemilih tetap. Iya, ada belum DPSAP, nanti baru DPT. Nanti masih panjang prosesnya. Prosesnya masih panjang ya. Kawan Rasika, pastikan ya kawan Rasika punya hak pilih untuk tetap digunakan. Yang udah merasa tanggal 27 November itu sudah 17 tahun. Pastikan kalau belum didata harus lapor ke siapa ini. Nah, kadang kan lupa mungkin luar kota atau lupa ngurus, nggak ketemu sama petugas Pantarlih, misalnya ke kelurahan desa, berarti ke PPS nanti. Ke PPS-nya, PPS. Jadi kelurahan atau balai desa, ya, untuk ada petugas PPS nanti bisa lapor di situ. Ya. Oke, ya. Kemudian dalam aplikasi elektronik coklit, apakah ada kategori khusus pemilih? Kategori khusus pemilih? Untuk kategori khusus pemilih ini ada 6 kategori pemilih dalam pemilihan kepala daerah. Yang pertama adalah kategori pemilih yang sesuai. Artinya pemilih sesuai ini sesuai dengan DP4 yang kemarin kami bagikan kepada Pantarlih. Itu sesuai apa tidak dengan data itu. Kemudian yang kedua ada yang namanya pemilih ubah. Pemilih ubah itu apabila ternyata dalam DPT itu berbeda dengan data realnya. Misalnya namanya Dika, kok dalam DP4-nya itu tulisannya Diki. Nah, itu bisa diubah. Bisa diubah. Atau nomor NIK-nya ada salah satu angka yang ternyata berbeda, itu bisa diubah. Itu kemudian yang sesuai data realnya, data realnya di KK maupun di EKTP. Itu mungkin karena salah ketik salah ketik aja. Itu kemudian yang ketiga adalah pemilih baru. Pemilih baru ini adalah pemilih yang tidak terdaftar di DP4 tapi mempunyai hak milih. Mempunyai hak memilih, itu kita bisa masukkan ke dalam pemilih baru. Terus kemudian setelah pemilih baru ada yang namanya pemilih tersaring. Pemilih tersaring ini biasa kita sebut dengan pemilih tidak memenuhi syarat. Pemilih tidak memenuhi syarat. Ini jadi kenapa nggak memenuhi syarat? Ya karena bisa jadi data tersebut orangnya sudah meninggal. Ya toh. Terus ternyata ya banyak hal lah. Salah satunya adalah meninggal. Pindah domisili juga bisa. Pindah domisili. Iya. Ya, nah ini kebetulan ada yang tanya ini, Agus di Doro. Sudah ada coklit, tapi di DPT atau daftar pemilih tetap masih ada orang mati hidup lagi. Gimana ini Pantarlihnya? Nah, kayak gitu kan mungkin bisa terjadi juga kan? Iya, jadi mengapa akhirnya KPU memutuskan untuk melaksanakan pemutakhiran data pemilih? Ya, salah satunya memang karena itu kita perlu
pembaruan data untuk pemilih di pilkada ini. Oh iya, bisa Kita jadi. juga prosesnya banyak seperti tadi disampaikan oleh Pak Heri. Jadi dari hasil pemutakhiran data ini nanti kita diskusikan lagi, kita paparkan lagi kepada masyarakat yang tidak hanya di coklat ini. Jadi harapannya memang ke depan tidak ada data yang sudah meninggal tapi masih tercoklat. Ya, ini Mas Heri sebagai Kasubag Perencanaan Data dan Informasi. Kejadian kayak gitu kan ada. Artinya masyarakat taunya lu masih terdaftar di coklat padahal udah meninggal. Padahal meninggalnya bisa jadi H-1. Ya, betul, ya kan, betul. otomatis datanya masih ada ya kan. Ya. H-1. Tapi yang jelas kan tidak boleh ada yang mewakili ya kan. Iya. Makanya kawan Rasika kalau bisa jangan sampai meninggal dulu, nunggu nanti 27 November. Ditunda meninggalnya ya. Ya, karena ada kekhawatiran juga kan kawan Rasika, Pantalo kok buktinya masih ada. Padahal terakhir pemutakhiran data itu sampai kapan? Kalau coklatnya sampai tanggal 24 Juli. 24 Juli, tapi masih ada lagi kan? Ya, nanti masih Ya. yang masih terjajah itu masih ada proses TPS, TPS HP, kemudian baru DPT. Itu Ya, masih bisa. ketika udah selesai ternyata udah terdaftar di daftar pemilih, dia meninggal kan memang datanya kan otomatis Iya, tetap nggak- masih belum dihapus. tetap belum dihapus ya Iya, kan? dan Itu tidak- menghapusnya pas kapan itu kalau ada? Kalau sebelum H-1 atau DPT apa? masih bisa, sebelum DPT masih bisa. Oh, sebelum Iya, DPT masih bisa. Tapi Daftar kalau pemilih DPT, tetap. hanya istilah pemeliharaan, tidak boleh dihapus karena mengaruhi jumlah nanti kan. Oh iya, nggak boleh dihapus ya kan? Kalau sudah DPT. nggih. Nah, itu ya Mas Agus Didoro, mudah-mudahan jelas ya, udah disampaikan langsung oleh Mas Heri sebagai Kasubag Perencanaan Data dan Informasi. Oke, kawan Rasika sekali lagi yang mau ikutan, mau gabung bisa WA di 08547731111. Kita tetap di Ngobrol Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Rasika FM. Udah capek-capek Marilah hai kawan, ikuti pilkada serentak pemilihan kepala daerah Kabupaten Pekalongan. Pilih pemimpin yang bijak dan mendengar aspirasi. Oh, janji otok. Ayo ramaikan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Gunakanlah hak pilihmu untuk Kabupaten Pekalongan. Mantapkanlah pilihanmu, ayo berikan suaramu. Datang ke TPS, tunjukkan aksimu. Datang ke TPS, ayo ramaikan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Gunakanlah hak pilihmu untuk Kabupaten Pekalongan. Mantapkanlah pilihanmu, ayo berikan suaramu. Datang ke TPS, tunjukkan aksimu. Bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Marilah hai kawan, ikuti pilkada serentak. Si Oja, nama maskot. Hai, perkenalkan, namaku si Oja. Aku adalah maskot resmi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan. Nama ini merupakan akronim dari OWA Jawa.
Owa Jawa terinspirasi dari salah satu hewan endemik Kabupaten Pekalongan yang berada di hutan Petung Kriono dengan nama latin Hylobaetus molok pongoalsoni. Tujuan penunjukan hewan ini adalah agar pemimpin terpilih nanti bisa. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ya, apapun infonya sampaikan ke Rasika. Kita masih di Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Dan kawan Rasika kalau mau gabung bisa ikutan lewat live streaming www.rasikapekalongan.com atau YouTube Rasika TV Official, kemudian Facebook KPU dan juga Rasika, Facebook Rasika, Twitter Rasika. Dan yang mau gabung mau nanya kayak Mas Agus yang didoro tadi, silahkan WA di 08564 773 1111. Kita masih bersama Mas Dika Redana, Divisi Sosdiklis, Parmas dan SDM KPU Kabupaten Pekalongan, juga Mas Heri, Kasubag Perencanaan Data dan Informasi. Dan tema kita kawan Rasika, pemuktakiran data pemilih untuk Pilkada 2024 yang akan berlangsung tanggal 27 November. Ya, saya mau nanya lagi tadi di mana ini? Sebentar, sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Tadi kaitannya dengan pemuktakiran data ya. Syarat-syaratnya juga sudah semua ya. Terus ini apa nih kemarin kan pelantikan petugas Pantarlih sudah kurang lebih 11 hari ya. 11 hari. Dan ini udah nyampe mana nih perkembangannya? Mungkin Mas Eri Ya, sebagai Kasubag Perencanaan Data dan Informasi. Ya, jadi Pantarlih itu kan masa tugasnya selama hampir 1 bulan ya. Untuk, tadi tiap minggu ada untuk laporan perkembangan coklitnya. Oh, tiap minggu ya. Minggu, ya, mingguan. Jadi saat ini sudah masuki minggu kedua persiapan pelaporan coklitnya. 24 Juni sampai 24 Juli. Iya. Iya. Ada kendala nggak selama proses coklit berlangsung ini? Kendala sih ada, tapi alhamdulillah teman-teman dengan semangat teman-teman di lapangan sudah bisa diselesaikan. Dengan kendala termasuk geografis itu daerah beberapa yang rob, daerah pegunungan itu kan juga mereka ada kendala, tapi alhamdulillah mereka tetap bersemangat bisa menyelesaikan coklitnya. Jadi nggak ada kendala yang berarti ya, Dari, karena secara teknis bisa diatasi. Selama proses coklit berlangsung juga ada kendala? Itu untuk kendala itu khususnya di kecamatan wilayah pantai ini ya, Tirto dan Siwalan itu ada beberapa teman-teman Pantarlih yang melaksanakan coklit tapi dengan kondisi daerah yang sedang rob. Tapi kan rob tiap tahun. Iya. Artinya kendala itu udah bisa diprediksi, udah bisa diantisipasi. Dan coklit harus tetap terlaksana. Harus tetap terlaksana. Itu untuk yang daerah pesisir. Kemudian yang daerah atas itu biasanya teman-teman Pantarlih ini sulit sekali mendapatkan sinyal. Oh, ya. Jadi untuk pelaporannya itu di e-coklit itu nunggu atau harus ke tempat yang memang ada sinyalnya. Tapi mereka melakukan pendataan coklit tetap nanti pas pelaporannya di e-coklit nyari tempat yang ada sinyal. Oh, pelaporannya enggak tatap muka tapi online nanti. Lewat online. Iya, jadi ada Mas Eri. Ada di operator di KPU nanti yang merangkum semua ya. Jadi datanya. Iya, artinya memang ada yang mingguan itu mereka tatap muka dengan teman-teman BPS dan yang harian itu langsung di aplikasi e-coklit. Iya. Apabila ada masyarakat yang belum punya KTP elektronik atau susah ditemui, bagaimana ini perlakuannya atau cara ngatasinya? Belum punya KTP elektronik dan susah ditemui, itu kan kayaknya kendala kayak gitu pasti ada ya kan? Bagaimana ini mengatasinya? Iya, kalau yang belum punya KTP elektronik ya, didorong untuk segera rekam. Berarti bisa ke desa atau ke kecamatan ya, untuk perekaman KTP. Kemudian yang tidak ditemui bisa menemui keluarganya atau misalnya bisa via video call.
Ya bisa. Oh iya. Salah satu keluarganya kan mesti ada di rumah. Iya. Pasti punya keluarganya. data lewat kakak Oh, itu ya. kakak yang menunjukkan kakaknya. Dan kemudian kalau untuk KTP-nya kalau di bawah yang bersangkutan nanti bisa via video call untuk menunjukkan ya, datanya itu. Oh iya. Sekarang kan zaman modern loh, udah pada pakai HP. Iya. Ketika susah ditemuin itu bukan kendala berarti karena di rumah ada yang bisa ngasih data ya Iya. kan. Atau lalu HP-nya nomor berapa ditelepon, KTP-nya tunjukin atau suruh Iya, foto lah bisa. WhatsApp ya. Iya, WhatsApp. Oke, berarti enggak susah. Yang belum punya KTP elektronik gimana tadi? Suruh Ya didorong untuk ada jemput bola yang tadi ya Mas. Iya, kami Tiga. juga bekerjasama dengan teman-teman PPK PPS untuk menginformasikan bahwa ada perekaman di kecamatan mana misalnya seperti itu dengan Dukcapil. Dan itu juga kerjasama sama Dukcapil tentunya ya, Dukcapil. agar yang muda pemilih-pemilih ini untuk segera dijadikan ini KTP-nya gitu cepat sebelum tanggal 27 November ya. Iya. Ya, kemudian apabila ada masyarakat yang sudah punya KTP elektronik tapi tidak terdaftar di DP4, ini gimana? Sudah punya KTP elektronik tapi tidak terdaftar di DP4. Ya, jadi untuk masyarakat yang sudah punya KTP elektronik tapi belum terdaftar, solusinya adalah atau bisa kita masukkan atau kita tambahkan ke dalam daftar pemilih baru. Daftar Pemilih baru karena di DP4-nya kan tidak ada. Amin berapa itu daftar pemilih baru? Ya sekarang ini proses coklat ini. Iya. Ya. Kalau sudah proses coklatnya udah berakhir nggak bisa ya? Nanti ada masih tahapan ada lain. tahapan Ada tahapan lain selain coklat tadi yang seperti saya sampaikan, ada yang namanya DPS, DPS sampai DPT, itu semuanya kita mencoba menggali data-data yang belum masuk atau ada yang masih salah. Iya, ini luar biasa ya. Saya tetap memberikan kesempatan agar hak pilih masyarakat di pesta demokrasi pilkada ini tetap terakomodir ya. Iya. Biar semuanya bisa memilih pemimpin sesuai dengan hati nurani dan akal sehatnya. Iya. Ya, oke. Kemudian ini bagaimana nih proses Pantarlih melaporkan hasil coklit? Proses Pantarlih melaporkan hasil coklit. Apakah ada sarana pendukung untuk mempermudah kinerja Pantarlih dalam melaporkan hasil coklit? Ya, untuk proses pelaporan hasil coklit itu tadi juga sudah kita bahas. Yang pertama adalah setiap minggu sekali teman-teman Pantarlih melaporkan hasil coklit kepada teman-teman PPS yang akhirnya data tersebut sampai ke KPU. Kemudian selanjutnya memang kita ada aplikasi yang membantu teman-teman Pantarlih untuk mempermudah, namanya e-coklit itu. Jadi melalui e-coklit itu bisa harian mereka langsung melaporkan harian, itu nggak harus seminggu ya. Nggak harus seminggu. Jadi setiap data yang masuk itu langsung bisa kita lihat, Terakumulasi nanti. Terakumulasi seminggu. Oh ya. Jadi ada aplikasinya apa tadi? E-coklit web. Namanya e-coklit web. E-coklit web. Jadi nanti petugas Pantarlih tiap hari bisa mengirimkan data-data yang dia punya saat itu ya kan. Ya. Nah, kalau seminggu baru direkap semuanya itu ya. Manualnya direkap nanti. Sampai terakhir tanggal 24 Juli. Juli, betul. Oke, kawan Rasika. Ini menarik sekali ya kawan Rasika. Sekali lagi KPU memfasilitasi dan mengakomodir siapapun warga negara WNI Kabupaten Pekalongan khususnya untuk agar tetap bisa memilih tanggal 27 November. Ya, oke kawan Rasika yang mau ikutan sekali lagi boleh tanya-tanya atau WA di 08564 773 1111, tetap di Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Rasika FM. Tuh Pak, si Rai Muhammad ge oleh SMS tagihan iuran
Tata cara penghitungan suara pemilu 2024. Sebelum melaksanakan penghitungan suara, KPPS menyiapkan perlengkapan penghitungan suara. KPPS mengatur tata letak TPS untuk penghitungan suara. Selanjutnya, setelah siap, Ketua KPPS membuka rapat penghitungan suara. KPPS melakukan penghitungan suara dengan membuka kotak suara untuk setiap jenis pemilu secara berurutan. KPPS menghitung perolehan suara setiap jenis pemilu. KPPS melakukan pengisian halaman administrasi dan perolehan suara pada formulir model C hasil. KPPS melakukan pengesahan hasil dengan membubuhkan tanda tangan pada formulir model C hasil diikuti dengan saksi yang hadir. KPPS melakukan penggandaan formulir C hasil salinan menggunakan alat penggandaan dokumen yang disediakan di TPS dan menyampaikan kepada saksi, pengawas TPS, dan PPS. Selanjutnya, KPPS menggunakan Sirekap dengan melakukan foto, periksa, dan kirim. Selanjutnya, KPPS mengelola dokumen hasil penghitungan suara yang terdapat di dalam kotak suara dan di luar kotak suara. Ayo, gunakan hak pilihmu. Tata cara penghitungan suara. Mana ini? Namaku nggak terdaftar di DPT dan DPTB. Harus gimana? Bagi WNI yang sudah memenuhi syarat jadi pemilih, namun belum terdaftar di DPT maupun DPTB, bisa menggunakan hak pilih di TPS sesuai dengan alamat KTP elektronik. Jadi kamu harus membawa KTP elektronik ke TPS sesuai dengan alamat di KTP elektronik dari pukul 12 sampai 13 waktu setempat. Kamu bisa menggunakan hak pilihmu sepanjang surat suara di TPS masih tersedia. Ayo, datang ke TPS 14 Februari 2024. Gunakan hak pilihmu. Mana ini? Marilah hai kawan, ikuti pilkada serentak pemilihan kepala daerah Kabupaten Pekalongan. Pilih pemimpin yang bijak dan
Pekalongan. Marilah hai kawan, ikuti pilkada serentak. Si Oja, nama maskot. Hai, perkenalkan, namaku si Oja. Aku adalah maskot resmi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan. Nama ini merupakan akronim dari Owa Jawa. Owa Jawa terinspirasi dari salah satu hewan endemik Kabupaten Pekalongan yang berada di hutan Petung Kriono dengan nama latin Hylobaetus molok pongoalsoni. Tujuan penunjukan hewan ini adalah agar pemimpin terpilih nanti bisa setia dan mengabdi dengan ikhlas di Kabupaten Pekalongan. Karena pada dasarnya Owa Jawa adalah karakter yang memiliki sifat setia. Maskot ini merupakan media promosi dan pengenalan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan serta hewan endemik di Kabupaten Pekalongan. Makna dan filosofi. Mahkota merupakan simbol amanah, tanggung jawab, dan ketakwaan. Beskap merupakan pakaian adat Jawa yang mencerminkan nilai-nilai integritas dan karakter yang kuat, mengharapkan pemakainya untuk bersikap jujur dan teguh pada prinsip. Beskap melambangkan tanggung jawab dan dedikasi. Muka tersenyum mempresentasikan karakter yang komunikatif, mudah bergaul, dan dekat dengan masyarakat. Paku mempresentasikan mengajak masyarakat untuk menggunakan hak suara. Ikat pinggang berlogo KPU mempresentasikan bahwa KPU harus mematuhi segala aturan yang berlaku oleh KPU. Selendang merah mempresentasikan aksen tegas dan berani. Celana hitam dan putih. Kombinasi warna hitam dan putih melambangkan keseimbangan dan harmoni dalam Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ngobras berbalekat berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan, dan kawan Rasika bisa ikuti lewat live streaming www.rasikapekalongan.com, kemudian juga YouTube Rasika TV Official, Facebook dan juga Twitter Rasika, dan juga Facebook KPU Kabupaten Pekalongan. Dan kawan Rasika, kita masih bersama Mas Dika Redana, Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kabupaten Pekalongan, juga Mas Heri, Kasubag Perencanaan Data dan Informasi. Tema kita masih pemutakhiran data pemilih. Ya, dan kawan Rasika yang mau ikutan, sekali lagi yang mau nanya-nanya bisa WA di 0854 773 1111. Ya, Mas Heri dan Mas Dika, setelah semua data tercoklit kan tanggal 24 Juni sampai 24 Juli ya. Iya, betul. Apa yang akan dilaksanakan KPU untuk pemutakhiran data pemilih? Bagi tahap setelah coklit selesai, kemudian oleh PPS, seperti teman-teman Pantalih dikumpulkan untuk penyusunan data pemilih untuk pemutakhiran. Setelah itu ada nanti rapat pleno di tingkat PPS untuk hasil tersebut. Berjenjang setelah selesai di tingkat PPS, nanti tingkat kecamatan juga rapat pleno untuk pemutakhiran hasil pemutakhiran tersebut. Kalau petugas Pantalih berarti selesai tugasnya ya? Katanya 1 bulan kontrak kerja ya? Sampai 24 Juli. Betul. Data dikasihkan terus. Setelah selesai dimutakhirkan itu berarti kan tugas mereka selesai. Jadi setelah teman-teman Pantarleh selesai melaksanakan coklit, ini data hasil coklit ini disampaikan kepada teman-teman PPS yang akhirnya menjadi data pemilih hasil pemutakhiran. Oh, setelah
KPU dulu yang ngasihkan data itu ke petugas PPS ya? Enggak, Pantarlih. Pantarlih dulu. Hasil Pantarlih. copet Pantarlih ini diserahkan kepada PPS. Kemudian menjadi data pemilih hasil pemutahiran. Lah, DPHP ini kita kita plenokan, kita rekapitulasi, kita pleno terbuka di tingkat PPS. Itu kita mengundang tokoh masyarakat, tokoh agama untuk uji publik data tersebut. Apakah masih ada yang tidak sesuai? Terlewat. Oh iya, tokoh masyarakat atau pihak desa ya. Desa. Apakah masyarakat. Kevalitan atau kevalitannya terus itu nanti setelah di tingkat PPS menyetorkan data tersebut di desa masing-masing ke teman-teman PPK. Iya, kecamatan. PPK juga sama melakukan proses yang sama, dan jadi dari hasil rekapitulasi di desa-desa itu diplenokan juga sama, mengundang baru setelah itu ke KPU. Nah, di KPU ini prosesnya kita menetapkan menjadi DPS, daftar pemilih sementara. Ya. DPHP ini menjadi DPS, daftar pemilih sementara. DPHP apa? DPHP berarti apa? Daftar pemilih hasil pemutahiran. Oh, daftar pemilih hasil pemutahiran. Lah, ini kita tetapkan menjadi DPS di tingkat KPU Kabupaten Pekalongan. Kita setorkan ke provinsi, KPU provinsi. Kemudian KPU Kabupaten juga mengembalikan DPS ini kepada teman-teman PPS. Lah, di teman-teman PPS ini akan diuji publik lagi. Jadi tidak hanya di DPS ini saja, tapi dikembalikan ke PPS, diumumkan di balai desa atau tempat-tempat umum di desa-desa masing-masing. Apabila masih ada yang ternyata tidak sesuai, masih ada perbaikan lagi. Masih ada perbaikan. Jadi setelah DPS diumumkan ternyata masih ada data yang tidak sesuai, masih bisa dilakukan perbaikan ya. Itu prosesnya juga sama. Jadi setelah kita umumkan ternyata ada satu nama atau beberapa data yang tidak sesuai, PPS melaksanakan rapat pleno terbuka lagi. Biasanya data yang nggak sesuai itu misalnya pindah tempat atau pindah orangnya juga sudah meninggal misalnya. Lah itu kita perbaiki lagi. Jadi ada yang namanya DPS hasil perbaikan. DPS hasil perbaikan. Itu baru DPS belum DPT ya. Karena kalau sudah DPT pun ada yang sudah meninggal atau misalnya pindah tetap tertulis di situ ya kalau DPT sudah ditetapkan. Ya, kalau untuk DPT sudah ditetapkan tidak bisa dirubah. Nggak bisa diubah. Hanya nanti ditandai. Jadi untuk pemeliharaan. Ditandai ya. Ini orangnya udah meninggal, udah pindah. Jadi kawan Asika kalau ada udah pindah kok masih tercatat di DPT ya karena memang sudah ditetapkan karena ya. Sudah ditetapkan nggak bisa dihapus, cuma ditandai aja. Yang udah meninggal juga ditandai. Kata biasanya kan yang selentingan tuh apa udah meninggal kok masih tercatat datanya berarti ikut nyoblos. Padahal udah ditandai itu tetap nggak bisa diwakili juga nggak bisa ya kan? Nggak bisa. Ya. Oke, terus setelah DPT ditetapkan, misalnya ada warga dari daerah lain pindah ke Pekalongan, apakah masih bisa dimasukkan ke daftar pemilih? DPT sudah ditetapkan ini. Kemudian ada warga Semarang mana pindah ke Pekalongan. Ini bisa dimasukkan ke daftar pemilih juga? Bisa, asal dia sudah resmi berdomisili di Kabupaten Pekalongan, diputihkan dengan KTP maupun KK-nya, KTP terbaru, KK, nanti bisa dia menjadi daftar pemilih tambahan. Daftar pemilih tambahan. Ya. Itu batas waktunya sampai kapan? Setelah penetapan DPT, nanti ada proses itu untuk pemilih tambahan sebelum penetapan sampai sebelum H-7 waktu pencoblosan. Betul. Itu daftar pemilih tambahan. Bisa, itu nyoblosnya juga pas pilkada tanggal 27 November? Sama. Setelah jam 12 atau setelah jam 1 atau sama? Kalau DPT sama. Ya sama, bahaknya sama. Dari pagi. Dari jam 7 pagi. Ya, oke. Terakhir ada statement closing mau disampaikan buat
kawan Rasika. Silakan. Baik. Ya sebentar. Ditulis saja bahasa isyarat nggak Pak? Ya. Untuk warga Kabupaten Pekalongan, khususnya kawan Rasika, hari ini sampai tanggal 24 Juli KPU Kabupaten Pekalongan masih melaksanakan pencocokan dan penelitian data untuk dijadikan daftar pemilih oleh teman-teman Pantarlih. Jadi pasti nanti ada teman-teman Pantarlih datang ke rumah panjenengan semua. Mohon dipersiapkan data KTP dan KK untuk kita coklit. Kemudian pastikan panjenengan semua terdaftar sebagai pemilih dengan cara mengecek di www.cekdptonline.kpu.go.id. Apakah sudah terdaftar? Apakah sudah terdaftar apa belum? Kemudian juga jangan lupa nanti tanggal 27 November datang ke TPS untuk menggunakan hak pilih panjenengan semua. Terima kasih. Ya, kalau bisa mandi dulu ya kan, yang rapi ya, jangan sarungan terus celana pendek misalnya. Ya, Mas Heri sebagai sebuah perencanaan data dan informasi mungkin ada yang perlu disampaikan buat kawan Rasika, silakan. Untuk teman-teman Rasika, sama seperti yang disampaikan Pak Tika tadi, nanti teman-teman Pantarlih akan mendatangi rumahnya dengan mohon diterima dengan baik. Persiapkan datanya, baik KTP maupun KK, ataupun bila nyenengan nanti tidak berada di rumah bisa disampaikan kepada anggota keluarga yang lain untuk bisa menerima. Demikian, terima kasih. Ya, ini luar biasa kawan Rasika. Sekali lagi mari kita dukung kerja KPU, terutama kerja Pantarlih. Siapkan data-datanya, nggak harus nunggu petugasnya datang baru ngulei. Siapkan dari sekarang datanya, berarti KTP sama KK, sehingga ketika petugas Pantarlih datang yang ada di rumah udah siap. Jadi satu orang di rumah, yang 4 lagi kerja tetap bisa didaftar. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Dika dan Mas Heri untuk hadirnya dan mencerahkan kita semua untuk mensukseskan Pilkada tanggal 27 November, dan pendaftarannya Wakil Bupati dan Wakil Bupati itu mulai 27 Agustus. Kita belum tahu, nanti tunggu aja tanggal 27 Agustus sampai akhir September, awal September ya. Oke, dengan demikian berakhir sudah kawan Rasika ngobrol berpalekat tiap hari Jumat, ngobrol berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Sekaligus saya Jamil Suka-Suka dan juga Ira Ceria, duet losdol sing jilos sing didol sing penting happy, segera pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.